Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Mulyono dari MTS Miftahul Khair Kabupaten Probolinggo. Pada saat ini saya berada dalam PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, tepatnya hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu prasyarat dari ujian UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ketika Allah itu memberikan suatu bentuk kenikmatan kepada kita berupa sehat, tugas kita sebagai pelajar yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita berdoa agar apa? Agar yang kita pelajari hari ini barokah bagi kita ya. Monggo ketua kelas berdoa dulu. Berdoa dulu. Mudah-mudahan nantinya sampai kita itu selesai belajarnya nanti barokah ilmunya bagi kita. Oke, untuk hari ini apa ada yang tidak masuk? Ya, berarti lengkap ya untuk hari ini ya. Ingat, meskipun sekarang dalam suasana hujan, kalian itu harus tetap jaga kesehatan. Baiklah anak-anak, pada hari ini, hari Senin tanggal 6 Desember, kita itu akan belajar tentang peta. Minggu kemarin kita itu belajar tentang apa? Potensi sumber daya alam Indonesia. Bagus, berarti kalian masih ingat. Kita itu minggu kemarin belajar tentang potensi sumber daya alam Indonesia lah. Untuk hari ini kita itu akan belajar tentang peta Indonesia lah, seperti yang ada di depan ini. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4 ya. Kalian itu nantinya setelah belajar peta itu kalian itu bisa menjelaskan pengertian dari peta itu apa, bisa menyebutkan komponen-komponen di dalam peta itu apa, serta menjelaskan juga nanti komponen-komponen di dalam peta dan mampu mengidentifikasi dari komponen-komponen peta itu ya. Nah, sebelumnya Pak Iwan mau bertanya, apakah kalian pernah melihat peta sebelumnya? Pernah melihat peta? Pernah. Di mana? Di aplikasi Ruang Guru, Pak. Aplikasi Ruang Guru. Kamu? Di buku, Pak. Di buku. Siapa lagi yang pernah melihat? Di kantor, Pak. Di kantor guru. Siapa lagi? Di kantor kecamatan, Pak. Di kantor kecamatan. Oke lah. Itu semua yang kalian lihat itu adalah peta. Sebelum Pak Iwan melanjutkan materi ini, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Pak, saya mau bertanya. Ya. Saya pernah melihat peta, tapi bentuknya tidak. Apakah itu bisa disebut peta? Bagus. Nah, ada pertanyaan dari teman kalian. Teman kalian itu bertanya, dia itu pernah melihat peta, namun bentuknya tidak sama seperti ini. Bentuknya itu dalam bidang yang bulat. Nah, apakah itu termasuk peta? Kan seperti itu. Nah, sebelum kita itu menjawab pertanyaan dari teman kalian, Pak Irwan itu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk membaca LKS dan materi atau sumber yang lain. Ayo silakan baca dulu nah.
Ayo dibaca dulu. Biar kita bisa menjawab pertanyaan teman kalian. Teman kalian tadi bertanya, pernah melihat seperti peta, namun dalam bidangnya itu bulat seperti bola. Apakah itu termasuk peta? Ayo dibaca dulu. Ingat, di rumah tetap belajar karena minggu depan kita sudah semester. Ayo baca dulu. Oke, sudah. Kembali lagi kepada pertanyaan temannya kamu tadi. Siapa namanya, nak? Nasiruddin. Dia itu bertanya, dia itu pernah melihat peta, namun tidak sama seperti yang di depan ini, dalam bentuk yang bulat. Nah, pertanyaan dari teman kamu tadi, dia itu bertanya, apakah itu termasuk peta, Pak? Kan seperti itu. Nah, setelah kalian membaca, siapa kira-kira yang bisa menjawab? Apakah pertanyaan teman kamu tadi itu termasuk peta atau bukan? Coba, siapa yang bisa menjawab? Coba kamu, siapa? Bukan, Pak. Karena peta itu harus digambar dalam bidang yang data dan menggunakan skala tertentu. Bagus. Nah, itu pertanyaannya ya. Berarti Nasiruddin, yang kamu lihat itu bukan peta. Karena pengertian dari peta itu sendiri, kenampakan wilayah secara keseluruhan maupun sebagian yang digambar dalam bidang yang datar menggunakan skala tertentu. Nah, pertanyaan teman kamu tadi itu benar. Ayo kita itu beri tepuk tangan dulu. Oke, berarti itu bukan ya. Berarti kalau bentuknya itu bulat, apa berarti? Globe ya. Ada globe, ada peta. Berarti kalau globe itu merupakan bentuk tiruan dari bumi yang diperkecil ya. Oke. Pertama, jawaban dari teman kamu tadi siapa namanya? Ifatul Hasanah. Nah, di sana tadi menyebutkan skala tertentu. Nah, tadi kalian kan sudah membaca ya. Nah, untuk berikutnya Pak Irwan akan memberikan bentuk soal kepada kalian dan kalian harus menjawab. Siapa yang bisa menjawab nanti bisa maju ke depan. Soalnya seperti ini. Ada skala 1:1 juta. Nah, sedangkan jarak antara kotak A dengan kotak B 3 cm. Nah, berarti di peta jaraknya 3 cm lah. Jaraknya di sini 3 cm. Sekarang pertanyaannya, berapakah jarak sebenarnya? Ayo dihitung dulu, berapakah jarak sebenarnya antara kota A dengan kota B? Coba, ayo dihitung dulu. Yang bisa nanti bisa maju ke depan. Ayo, dihitung dulu.
Ayo. Ayo nak, dihitung dulu. Dihitung dulu. Tetap kita itu harus memakai masker ya. Protokol kesehatan harus tetap kita jaga ya. Ya. Ayo kita hitung dulu. 1:1 juta di peta. Sedangkan jarak kota A dengan kota B 3 cm. Berapakah jarak sebenarnya? Anggaplah kota A, jarak A ini adalah Surabaya dan B ini Probolinggo. Berapakah jarak sebenarnya antara Probolinggo dan Surabaya? Contohnya seperti itu. Ayo. Oke, sudah selesai. Coba kira-kira yang bisa menjawab dan maju ke depan siapa? Siapa namanya? Pak Ik. Sebentar. Bapak Ik. Absen berapa, Nak? 6. Absen 6. Oke. Absen 6. Oke, Bapak Ik. Absen 6 ya? Absen 6. Oke, sekarang silakan Bapak Ik maju ke depan. Jika jarak A dan kota B adalah 3 cm, maka 3 dikali 1 juta sama dengan 3 juta cm. Jika dikilometerkan menjadi 30 km jarak sebenarnya. Oke. Ini benar atau tidak jawabannya? Benar. Benar ya, sama berarti ya? Nah, berarti seperti ini. Dengan skala 1:1 juta di peta, ada bentuk pertanyaan seperti ini. Berapakah jarak antara kota A dengan kota B apabila jarak di peta itu 3 cm? 3 cm. Berapakah jarak sebenarnya? Nah, seperti ini penyelesaiannya. Jarak kota A dengan kota B 3 cm. 3 cm lalu 3 dikalikan dengan 1 juta, maka hasilnya 3 juta centimeter. Nah, sentimeter dijadikan ke kilometer maka menjadi 30 kilometer. Berarti jarak di peta 3 cm, maka jarak sebenarnya itu sama dengan 30 km. Kalau dijadikan sentimeter maka menjadi 3 juta sentimeter. Nah, oke. Peta untuk dikatakan baik itu harus memiliki berapa syarat? Harus 3 apa 4? 3. Oke, 3. Yang pertama apa? Confirm. Apa itu confirm? Bentuknya apa yang digambar di dalam peta itu harus sama dengan keadaan sebenarnya. Harus sebangun kalau dalam bahasa matematika ya. Harus sebangun, harus sama, tidak boleh melenceng. Andaikan bentuknya itu bulat, maka digambar pun harus bulat. Syarat yang nomor 2. Coba yang putra apa? Equidistan. Apa equidistan itu, Nak? Equidistan lah. Itu seperti ini. Jarak di peta dengan jarak sebenarnya itu harus sama. Tidak boleh ketika diukur itu tidak sama ya. Syarat yang nomor 3. Siapa yang bisa? Saya. Kamu lagi, coba selain Bapak Ik siapa? Saya.
ekuivalen adalah daerah atau bidang yang digambar pada peta setelah diperhitungkan dengan skalanya, maka harus sama dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Bagus, ukurannya itu harus sama ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya Pak Irwan itu akan memberikan LKPD kepada kalian, yaitu lembar kerja peserta didik, yang mana di sana itu nantinya akan ada soal yang itu bisa juga dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Pak Irwan untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Namun sebelum Pak Irwan memberikan LKPD itu, kalian bisa membentuk kelompok. Dalam satu kelompok bisa terdiri dari 4 sampai 3 orang. Ayo, itu kelompok sudah. Oke. Sudah ya? Tolong ini diberikan ketua kelas. Satu kelompok satu ya. Satu kelompok satu. Sudah nak? Bagus, terima kasih. Oke, dengarkan petunjuknya terlebih dahulu. Di LKPD itu ada tujuan yang harus kalian capai sebenarnya ya. Jadi harapan Bapak setelah kalian itu mempelajari ini, kalian itu mampu menjelaskan pengertian dari peta itu apa. Oh Pak, pengertian dari peta ini Pak. Setelah itu komponen-komponen di dalam peta itu apa saja. Dan kalian nanti juga mampu mengidentifikasi komponen peta ya. Itu di LKPD itu kan sudah ada itu nak. Lah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi soal itu sebagai bentuk ukuran ya nantinya ya. Apa kalian itu memahami materi atau tidak ya? Ingat di dalam kelompok itu harus kompak, mengisinya harus kompak, harus tidak boleh hanya sekedar tumpah. Berarti tujuan pembelajarannya ada berapa kita hari ini? Ada 4 ya. Oke, sekarang bisa dikerjakan sudah, ayo dikerjakan. Dikerjakan dulu.
Ayo kerjakan. Ayo bagus, kompak, yang kompak, saling membantu satu sama lain, saling menjawab. Di situ ada dua soal ya, soal A dan soal B. Soal A terdiri dari 4 pertanyaan dan soal B kalian itu harus mencari unsur-unsur yang terdapat di dalam peta ya. Bisa? Enak. Ini satu kelompok ya. Ini. Ayo. Ayo, Ades. Nomor 2 itu sebutkan apa? Komponen-komponen. Sebutkan komponen-komponen.
Jadi di pertanyaan yang kedua itu kalian mencari apa? Komponen-komponen yang terdapat di dalam peta. Oke, ayo. Sudah apa belum? Oke, ayo. Berapa menit lagi harus sudah selesai? Ayo. Coba. Ayo. Selesai apa belum? Belum. Ayo. Coba yang mengalami kendala siapa? Coba ayo. Nah, di sini itu kalian harus mencari komponen-komponennya ya. Di sini itu terdapat beberapa komponen. Lah kalian itu harus mencari berdasarkan keterangan di LKS ada ya. Ayo coba nak cari nak. Bagus. Bagus. Dua menit lagi harus sudah selesai. 2 menit lagi. 2 menit lagi harus sudah selesai.
2 menit lagi. Ayo. Ayo putranya, masa kalah sama yang perempuan. Ayo. Oke, sudah selesai. Ayo. Ayo. Sudah selesai. Oke. Di dalam LKPD itu ada 2 pertanyaan. Pertanyaan A dengan pertanyaan B. Ada 2 tugas. Nah, di pertanyaan pertama ada 4 soal yang harus kalian jawab dan dijawab di depan ya. Oke, untuk pertanyaan pertama ini, tugas pengetahuan ini, siapa coba yang bisa maju ke depan? Coba siapa? Kamu. Siapa namanya? Coba Iva, silakan maju ke depan. Ada 4 soal ya, Nak ya. Coba diperhatikan. Apabila ada yang tidak sependapat dengan pertanyaan teman kalian, jawaban dari teman kalian, kalian bisa mengkoreksinya dan bisa memperbaiki ya. Ayo coba. 1. Penjelasan pengertian peta. Pengertian peta adalah merupakan gambaran sebagian atau seluruh wilayah pada permukaan bumi dengan sebagian macam penangkapannya di bidang data yang juga kecil dengan memakai skala tertentu. 2. Sebutkan komponen peta. Ide peta, skala peta, orientasi peta, orientasi peta atau garis hitam dan garis bujur. Informasi geografis dari peta, jarak, arah, lokasi luas dan ketinggian atau elevasi. 3. Dengan peta bisa memperkirakan usia yang akan diambil. 4. Sebutkan 3 syarat peta. A. Konfirm. B. Ekuitan. C. Ekuivalen ya. Apakah ada yang tidak sependapat dengan jawaban teman kalian? Pendapat. Ya, kelompoknya sependapat. Kelompok yang lain sependapat atau tidak? Sependapat ya. Oke, silakan duduk. Ayo kita beri tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya. Nah, tadi teman kalian sempat menjawab yang menarik itu apa? Fungsi dari peta. Nah, dari peta itu kita itu dapat mengetahui beberapa data yang kita perlukan seperti jarak. Dan untuk membuat usaha, kira-kira kalau di tempat seperti ini saya itu harus membuka usaha apalah, itu juga bisa diketahui di dalam peta. Peta juga bisa menunjukkan arah. Seperti di apa? Contohnya seperti di apa itu? Peta yang ada di internet itu apa namanya? Google. Nah, itu kan bisa menunjukkan arah, tempat, jarak ya. Coba seumpama kita itu mencari alamat di sana, pasti kita itu akan dituntun ya. Ke arah barat sekian meter, lalu belok ke kanan sekian meter, belok ke kiri sekian meter ya. Oke. Itulah beberapa fungsi. Oke, sebelum kita menjawab komponen atau unsur dalam peta itu ada berapa? Ada berapa? 11. Ada 11 ya.
Dari beberapa sumber itu tidak sama. Ada yang menjawab 11, ada yang 10 ya. Oke. Unsur yang pertama adalah peta. Coba siapa yang bisa menunjukkan judul peta? Coba mana? Judul peta yang mana, Nak? Yang mana? Yang mana? Ini? Ya, Pak. Oke. Kesatuan Republik Indonesia. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini berarti judulnya. Maka yang ada di dalam peta itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada juga, nah judulnya itu terkadang apa? Provinsi Jawa Timur. Maka yang ada di dalam peta itu adalah lokasi Jawa Timur. Ada yang provinsi Jawa Barat, ya harus Jawa Barat yang ada di dalam gambar tersebut. Tidak boleh Jawa Timur. Jadi gambarnya itu harus sesuai dengan judulnya. Yang nomor 2, di dalam peta juga terdapat garis koordinat. Coba siapa yang bisa menunjukkan garis koordinat? Siapa? Adesma. Wah, salah satu siswa kita yang sehat. Coba Mas Ades. Yang mana Mas Ades? Ini ya. Ini adalah garis koordinatnya ya. Oke, duduk. Benar ya. Selanjutnya, siapa tadi Bapak kan maju ke depan menjawab tentang skala. Siapa coba yang bisa menunjukkan skala? Siapa coba? Coba maju. Yang mana skalanya? Coba. Yang ini ya. Skalanya 4.500.000 ya. Oke. Di dalam peta juga terdapat legenda. Siapa yang bisa maju ke depan? Siapa yang bisa maju ke depan? Kamu, ayo. Legenda, tunjukkan legenda yang mana? Oh, ini legendanya ya. Kan memuat beberapa informasi ini ya, Nak ya. Oke. Berarti kata teman kalian ini adalah legendanya, oke? Nah, di dalam peta juga terdapat lettering. Ya. Apa pengertian dari lettering? Siapa yang bisa? Saya. Coba. Pemberian tulisan pada sebuah peta. Pemberian tulisan pada sebuah peta. Jadi tulisan-tulisan yang terdapat di dalam peta itu dinamakan lettering. Oke. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini, siapa coba yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini itu apa? Coba, siapa yang bisa? Saya, Pak. Coba, saya, oke. Seluruh wilayah pada permukaan bumi dengan berbagai macam kenampakannya. Di bidang data diperkecil dengan memakai skala tertentu. Syarat peta ada 3, yaitu konform, 2 ekuidistan, 3 ekuivalen. Ekuivalen. Oke, teman kalian tadi menyimpulkan bahwasanya peta itu merupakan gambaran keseluruhan ataupun sebagian dari permukaan bumi yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Dan tadi dia menyebutkan ada berapa syarat, Nak? 3. Ada 3 syarat. Ekuidistan, ekuivalen sama konform ya. Oke. Itulah kesimpulan dari materi kita hari ini tentang peta. Mudah-mudahan kalian itu bisa memahami, karena minggu depan kita sudah ujian semester ya. Ayo kita itu harus belajar dengan semangat ya, Nak ya. Jaga kesehatannya dengan baik. Protokol kesehatan itu harus tetap dijaga. Oke.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.